Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Mari kita awali setiap hal-hal yang baik dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan satu kalimat istimewa, kalimat yang menguatkan kita terhadap kalimat tauhid, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang nampak seperti sederhana, tetapi ini bagian dari pembuktian bahwa kita senantiasa menguatkan tauhid kita, menguatkan kekuatan kita bahwa sesungguhnya yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya yang pantas diminta dan satu-satunya yang pantas dimohon pertolongan dengan segala macam apapun kehidupan kita, agar senantiasa kehidupan yang kita lalui selalu teringat pada siapa yang pantas menolong dan membantu, bahkan memberikan bimbingan pada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala mengucapkan kalimat hamdalah kalau tidak dimunculkan dalam hati dan relung jiwa kita, itu membuat seperti hal yang biasa-biasa saja. Padahal kalimat hamdalah ini adalah kalimat syukur. Syukur terhadap semua ketentuan Allah yang kita rasakan hari ini. Perjalanan dari ruang kerja kita menuju ruangan seperti ini, itu kalau bukan karena takdir Allah, maka tentu kita tidak akan mendapatkan hal yang istimewa, khususnya mempelajari ilmu yang Allah bimbing lewat nabinya. Nah, kalau kita hari ini bisa duduk di sini setelah melaksanakan sholat zuhur, lalu berkomitmen untuk mendengarkan ilmu, siapapun yang menyampaikan ilmu, lalu kita dimudahkan untuk mendengarkannya. Padahal ini jeda siang yang sangat nikmat untuk waktunya beristirahat. Tetapi telinga kita, mata kita, kehusuan kita ternyata Allah mudahkan. Nah, kadangkala kita lupa untuk mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula ketika harus kita bekerja seperti ini, mencari rezeki, karena bagian dari mencari rezeki adalah salah satu perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ada satu hadis Nabi yang mengatakan mencari rezeki itu bagian dari hal yang sama menuntut ilmu. Kalau kita tahu hadis Nabi, thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ternyata juga ada hadis yang mengatakan, meski para ulama membahas posisi hadis ini, saya hanya ingin mengatakan sebagai penguat, al-kasbu faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari rezeki pun bagian dari kewajiban bagi setiap muslim. Itu artinya ketika kita bisa menyatukan dua hal yang wajib, bekerja, mencari rezeki, lalu diseiring dengan itu digabungkan dengan kita menuntut ilmu, itu artinya sepanjang hidup kita saat kita belum tidur, itu kita sedang melaksanakan sesuatu yang wajib. Mencari rezeki adalah kewajiban, menuntut ilmu adalah kewajiban. Nah, kalau ini tidak diberikan sebuah rasa nikmat pada diri kita, maka ini otomatis menjadi rugi buat kita. Tapi kalau kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan mencari rezekinya sekaligus beribadahnya dengan menuntut ilmu, semuanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala,
rajin-rajinlah di setiap momentum senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah terhadap ketentuan Allah apapun. Apa yang terjadi dalam kondisi negeri kita yang sifatnya pribadi atau bahkan viral secara keumuman, jangan lupa bersyukur pada Allah, karena dengan bersyukur tentu Allah ingin menentukan takdir untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mari kita kuatkan dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salawat yang senantiasa kita kumandangkan, dan ini bahkan menjadi sunnah di setiap hari Jumat, bahkan menjadi rutin kita baca di setiap sholat rawatib 5 waktu kita, dan itu dibaca di tahiyat awal hingga tahiyat akhir. Itu artinya ada keutamaan sendiri dengan mengucapkan kalimat salawat. Karena di dalam Al-Quran Karim nama Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan kalimat uswatun hasanah. Dan kalimat uswatun hasanah disematkan kepada 2 nabi mulia, yaitu Rasul kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya 2 manusia mulia ini Allah sematkan menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik. Ternyata dia bukan hanya sekedar nama dan label yang disampaikan dahulu kala, tetapi dia justru ditempelkan menjadi keseharian sholat kita, agar kita senantiasa mengingat bahwa kalau lagi sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita itu sedang terus berusaha belajar dengan semua seluk-beluk Islam ini pada 2 manusia mulia ini. Maka tidak ada yang pantas kita contoh selain 2 manusia mulia ini. Orang yang paling tinggi contohnya, orang yang paling tinggi teladannya, yaitu Rasul kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan keduanya juga memberikan cermin yang jelas kalau dia berbicara tentang keturunannya. Karena hari ini tema kita anak-anak sentuhan Nabi, otomatis ada kaitannya tentang anak-anak. Ada kaitannya dengan generasi seterusnya atau generasi setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu meninggalkan keturunan yang lebih jelas adalah laki-laki. Ada Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Itu membuktikan sebuah pelajaran penting bagi kita tatkala kita ingin mengetahui bagaimana kurikulum mentreatment, mengawal, mendidik, bahkan menyentuh sampai membentuk menjadi orang yang sangat idealis di muka bumi ini dari generasi keturunan laki-laki. Maka kita bisa belajar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah seorang Ismail alaihissalam nabi, lahir juga Ishak alaihissalam nabi. Begitu juga kalau kita belajar pada Rasul kita Muhammad SAW, tentu yang paling terkenal kita mengenal dengan salah satu keturunan Rasul, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yang bagian dari salah satu wanita menjadi pemimpin para wanita nanti di akhirat. Dari 4 wanita, salah satunya adalah putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Dan kita tahu ini juga bagian dari sentuhan dari Rasulullah SAW. Rasul menyentuh seorang Fatimah dengan didikannya, dengan semua pola asuhnya, maka melahirkan keturunan-keturunan istimewa yang terkenal juga anak-anak dari Fatimah radhiyallahu anha, cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan wa Husain. Itu juga bagian dari keistimewaan yang lahir dari sentuhan-sentuhan pendidikan nabi-nabi kita yang mulia. Karena itulah jamaah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang tadi saya bacakan di mukadimah, yang artinya Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka justru khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka Allah mengisyaratkan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dan bertutur kata yang benar.
Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ada satu zaman di mana suasana hari itu ada ketidakpedulian masyarakat terhadap keturunan. Ada ketidakpedulian masyarakat terhadap generasi. Dia sibuk dengan dirinya, dia sibuk dengan semua apa yang Allah ciptakan pada dirinya sendiri atau pada individunya, tetapi dia lupa bahwa di balik itu ada penyambung estafet kebaikan, yaitu ada pada keturunan. Maka hari itu bisa kita lihat hari ini. Kita bisa menemukan bahwa mulai bermunculan lembaga-lembaga yang mengisyaratkan tentang betapa pedulinya dengan anak-anak. Jadi seperti iklan tersendiri. Padahal dahulu para nabi, para sahabat, kalau urusan anak-anak itu tidak pada posisi dia menjadi sub tersendiri atau seperti iklan sendiri. Dia sudah menjadi kesatuan utuh kalau dalam urusan berdakwah, bukan hanya di kalangan anak-anak muda atau di kalangan seusia dan sejawatnya, tetapi masuk pada posisi keturunannya. Karena keturunan itu bagian dari estafet amal solehnya keluarga muslim. Terlalu banyak kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita untuk melahirkan generasi yang menjadi pemimpin bagi yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu supaya upaya bahwa kita tahu hidup kita perlu berlanjut estafet kesolehan. Di sisi lain, bukankah kita tahu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa akan terputus amal keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita ini, kecuali 3 yang tidak akan terputus. Di antara 3 itu kan ada yang disebut dengan doa anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ketiga-tiganya ini pasti dilewati oleh generasi, dilewati oleh keturunan. Dan itu menjelaskan bahwa setiap kita ini adalah keluarga muslim yang otomatis tidak akan mampu memenuhi amal soleh, pahala, atau apapun yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu dengan kesendirian. Itu tidak akan mampu. Dia perlu ada interaksi sosial, dia perlu ada siapa pelanjut estafetnya, dia perlu ada orang-orang yang terdekatnya yang bisa melanjutkan amal-amal yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tentu yang paling terdekat adalah anak-anak kita. Bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga punya keturunan, yaitu adalah anak-anak. Tetapi kan ada bekal-bekal yang lain. Ilmu yang bermanfaat itu juga sesuatu yang akan ditinggalkan. Begitu juga sedekah jariyah. Tapi ketiga-tiganya akan dilakukan pula pada keturunan-keturunan, pada orang-orang yang berada dalam keturunan kita. Kalau doa anak yang soleh, kalau tidak jadi sentuhan kita, bagaimana dia bisa mendoakan buat kita sendiri? Begitu juga ilmu yang bermanfaat, bagaimana keturunan kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan bermanfaat untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya, bahkan seterusnya. Begitu juga bagaimana dia bisa menyisihkan rezekinya untuk sedekah kalau tidak ada sentuhan-sentuhan yang memang kita renungkan bahwa itu adalah tugas setiap muslim. Karena itulah Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, ketika tema yang diangkat pada kajian hari ini tentang anak-anak sentuhan Nabi, ini seperti mengisyaratkan bahwa ada satu teguran kuat bagi setiap keluarga muslim. Masih banyak atau masih ada orang-orang yang menjadikan posisi anak-anak itu adalah posisi yang sangat tidak penting, atau mungkin menjadi terlalu mendiskreditkan. Itu seperti itu. Boleh ditunjukkan. Ada beberapa sekolah yang harus menjadikan ikon sekolahnya dengan sebutan sekolah ini di bawahnya statusnya ramah anak. Itu artinya berarti ada sekolah-sekolah yang gak ramah anak. Ada sekolah-sekolah yang tidak sangat ramah dengan anak-anak. Kenapa dia harus sampai menstempelkan sekolahnya dengan sebutan sekolah apa di bawahnya ramah anak? Ini saya tidak melabelkan sebuah lembaga sekolah apapun, tetapi ketika ada orang mengiklankan lembaga pendidikannya dengan sebutan sekolah A di bawahnya sekolah yang ramah anak, berarti ada yang diidentifikasi sekolah-sekolah yang tidak ramah anak. Kenapa dia harus memunculkan itu? Padahal ramah anak itu keharusan bagi setiap muslim. Kan kita tahu dalam peta perjalanan usia manusia, batas anak-anak kita sudah tahu. Kapan batas anak-anak itu? Yang disebut dengan anak-anak. Kan kajian demi kajian sudah sering didengar. Sebelum masuk balik itu usianya disebut dengan usia anak-anak kan. Kalau sudah masuk balik berarti dia sudah tidak anak-anak lagi. Kenapa?
Karena dia sudah sama-sama mendapatkan beban seperti kita. Nah, hari ini juga masih banyak keluarga muslim yang tertukar. Ketika masih kecil, terlalu dilepas dengan alasan dia masih anak-anak. Tetapi ketika sudah dewasa, harusnya dia sudah harus berinteraksi dengan masyarakat sosial. Kekhawatiran semakin meninggi. Akhirnya terlalu banyak pagar-pagar yang membuat anak-anak muda, sebutan pemuda-pemudi, sudah masuk balik itu tidak memiliki kemandirian yang dia temukan. Karena sering terjadi ketukaran-ketukaran itu, pertukaran-pertukaran itu sering terjadi. Maka kalau didefinisikan sesederhana ini, kalau kita tahu bahwa anak-anak itu batasnya sebelum masuk balik, maka harusnya ada treatment-treatment, perilaku-perilaku yang memang itu jatahnya mereka anak-anak. Maka di zaman Nabi selalu diketahui ada hal yang sifatnya fokus pada generasi-generasi seperti ini. Saya kasih contoh. Sebut saja, ketika Rasul bersama anak-anak, cucunya misalnya Hasan dan Husain, kita banyak menemukan serial-serial bagaimana Rasul dengan anak-anak yang dekatnya, bahkan sampai perilakunya seperti merusak adab misalnya, menurut kacamata kita. Tetapi untuk anak-anak masih ada banyak hal yang dilonggarkan. Contoh, Nabi lagi sholat, itu kan sudah sering didengar. Nabi lagi sholat, cucunya datang. Atau kadang riwayat yang lain, Nabi sholat, cucunya sudah ada di sebelahnya. Lalu cucunya naik ke punggungnya Nabi. Cucunya Hasan Husain. Bahkan saya tahu Husain itu usianya 6 tahun saat Rasul wafat. Jadi Rasul wafat, Husain masih usia 6 tahun. Berarti kan masih kecil sekali. Masih kecil sekali. Usia 6 tahun wafat Rasul, berarti dia hanya bertemu Rasul 5 tahun ke bawah itu. Berarti masih usia apa disebutnya masih balita, di bawah 5 tahun usianya. Kalau dalam perkembangan itu masih fase awal. Dinaikin punggungnya Nabi dalam sesi sholat. Kalau dalam adab hari ini itu kan disebut dengan tidak sopan santun. Dikatakan ini anak kurang ajar. Kalau bahasa hari ini, orang lagi sholat kok dinaik-naikin. Itu kalau datang ke tempat-tempat sholat yang ada anak numpang di punggungnya, itu berbagai macam cara orang. Tetapi Nabi justru mau menundukkan kepalanya berlama-lama, menunggu sampai selesai Husain turun dari, menyebut riwayatkan Hasan turun dari punggungnya Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat sampai, ya kalau nggak melihat jadi nggak tahu riwayat ini. Ini kadang-kala perlu juga sahabat-sahabat yang iseng mungkin ini. Walau ya kan lagi ini kalau nggak ngelihat lagi sujud nggak tahu itu siapa itu karena sahabat ngelihat dikit gitu ya, kok lama banget nengok ke atas gitu, itu membuat jadi ketahuan oh di atas punggung Nabi itu ada cucunya. Coba perhatikan itu kalau terjadi di masyarakat hari ini dengan kebiasaan Rasul itu yang terjadi hari ini. Orang cara pandangnya jadi berbeda. Nabi rela-rela. Jadi banyak sekali kemakluman pada usia anak yang dilakukan Rasul. Yang penting syaratnya dia tidak pada posisi jauh dari akidah. Banyak sekali nanti kita temukan. Bahkan Nabi rela ketika dia berkhutbah. Nabi itu lagi khutbah Jumat. Ini makanya khutbah Jumat itu beberapa negeri. Saya pernah ke Malaysia itu. Khutbah Jumatnya pakai PowerPoint. Ditaruh di dinding itu, diturunin itu. Jadi orang yang mendengarkan materi kalau nggak kedengaran dia bisa lihat PowerPoint. Barangkali kaidahnya salah satunya ini. Karena Rasulullah SAW ketika dia sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba lihat cucunya lagi berpakaian yang sangat cerah lewat di dalam ruangan masjid itu. Rasul saat berkhutbah dia menyempatkan diri untuk turun itu, menjeda khutbahnya turun, lalu menggendong cucunya itu dibawa ke mimbar, dia lanjutkan khutbahnya. Coba kalau Bapak Ibu nemuin lagi sholat Jumat, ada khotib, tiba-tiba anaknya lewat terus dia turun ke bawah gitu, dia ambil itu jamaah bubar nggak kira-kira? Ya bisa bubar karena dia pikir ini apa, syariat apa dan segala macam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa terlalu banyak kelonggaran-kelonggaran yang Rasul lakukan kepada usia anak-anak. Tetapi kelonggaran ini bukan berarti membuat anak-anak ini lepas begitu saja. Ada prinsip-prinsip yang Rasul kawal untuk generasi-generasi dan keturunan itu. Maka ketika Rasul melakukan itu semua, tentu kan dilihat oleh para sahabat. Di sepanjang akhirnya itu lahirlah generasi-generasi kecil di zaman fase Rasulullah. Sahabat melihat tentang tindak tanduknya Rasul terhadap para anak-anak.
Tetapi boleh dilihat ketika fase Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak-anak mulai banyak. Anak-anak mulai penuh, memenuhi masjid. Kan di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan memberikan satu solusi. Akhirnya memisahkan antara jamaah anak-anak dengan jamaah orang tua itu. Karena jamaah anak-anak dipisahkan, ada yang mengurusnya, ada yang mengaturnya segala macam itu. Nah, kalau ditanya ini kira-kira berlawanan dengan Rasulullah SAW gitu. Rasul mendiamkan anak-anak di masjid gitu, ya pokoknya yang penting dia nyaman. Tetapi ketika zaman Umar dengan penuhnya orang-orang itu, akhirnya Umar memisahkan anak-anak itu dengan istihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disinilah mengapa akhirnya kalau itu ditarik dalam kondisi hari ini, ketika keluarlah satu statement di masyarakat tentang masjid, sekolah, apapun lembaga-lembaga dengan judulnya ramah anak, itu mengidentifikasi bahwa ada masjid, ada sekolah yang memperjelas bahwa dia tidak ramah anak. Sehingga akhirnya anak-anak itu seperti sesuatu yang barang istimewa, yang padahal memang istimewa gitu. Cuma seperti jadi terkucil dengan sendirinya. Kalau ditarik pada Rasulullah SAW, harusnya anak-anak itu tidak menjadi sebuah pembahasan yang sifatnya seperti ada dikotomi di anak-anak itu sendiri. Ya, anak-anak memang ada sesuatu yang harus kita urus, kita rawat, kita sentuh, yang kemudian hari dia adalah generasi yang setelah itu adalah pelanjut estafet kita. Saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu harus mengetahui bahwa anak-anak itu aset pelanjut kalimat tauhid kita, kalimat la ilaha illallah kita. Kalau kita hari ini sudah senantiasa mengucapkan hamdalah, kita sudah senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus memiliki siapa yang akan melanjutkan ini semua. Nah, bumi ini juga perlu ada pelanjutnya. Kalau kita kelak akan kembali di hadapan Allah, siapa yang akan melanjutkan kalimat tauhid di muka bumi ini kalau bukan keturunan-keturunan kita? Lah, buat apa keturunan itu dilahirkan oleh Allah lewat keluarga-keluarga muslim kalau bukan untuk melanjutkan estafet kemakmuran, untuk melanjutkan ke estafet perbaikan demi perbaikan di muka bumi ini. Itulah mengapa Nabi menjadi sosok yang pantas dicontoh, karena memang Rasul kita adalah Rasul yang bukan hanya sekedar berkaitan dengan urusan politik, diplomatis, dan berbagai macam urusan kenegaraan bahkan ekonomi, tetapi Nabi kita juga berkonsentrasi betul terhadap anak-anak dan generasi di fase saat itu. Hari ini kita akan belajar sedikit-sedikit saja sebagai cuplikan-cuplikan agar kita bisa mengambilkan ibroh dari anak-anak sentuhan Nabi. Yang pertama misalnya, kehadiran anak-anak. Yang saya pahami, kehadiran anak-anak di zaman Rasulullah SAW, itu Rasul selalu menjadikan kehadiran itu atau kelahiran itu adalah sesuatu yang menggembirakan, busro. Bahkan Nabi sering memberitakan, si fulan lahir anak dengan sekian, namanya siapa, nanti diberikan nama itu menjadi berita gembira. Jadi sebenarnya menjadi sebuah apresiasi ketika kelahiran anak-anak. Nah, ini kan sebuah pelajaran. Yang contohnya misalnya ketika kelahiran cucunya Husain, kelahiran anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, semua kelahiran Abdullah bin Mas'ud misalnya, ketika termasuk juga kelahiran Abdullah bin Umar misalnya, dengan beberapa Abdullah yang lain, ada di antara mereka yang memberi nama langsung Rasul, Rasul tahu misalnya Asma binti Abu Bakar melahirkan, kan salah satu keistimewaan Asma adalah melahirkan bayi laki-laki yang satu-satunya lahir pertama kali di Madinah ketika ada prosesi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena orang-orang Yahudi saat itu menjadikan satu sihir kepada masyarakat Madinah ketika ada perpindahan kaum muhajirin itu, bahwa tidak akan lahir bayi laki-laki atau tidak akan ada lahir bayi di Nabawi saat itu di Madinah. Nah, lahirnya anaknya Asma binti Abu Bakar itu memecah semua mitos itu. Makanya hari itu kegembiraan bukan hanya ada pada rumahnya Asma binti Abu Bakar, kegembiraan itu sampai pada para sahabat, bahkan kegembiraan itu sampai pada Rasulullah SAW. Kegembiraan sampai pada Rasulullah SAW. Kenapa kegembiraan? Artinya mitos yang tersebar di masyarakat hari itu bahwa akan tidak ada lahir bayi, ternyata dijawab dengan lahirnya Abdullah bin Zubair itu. Nah, kelahiran Abdullah bin Zubair itu pun
Rasul menunjukkan sebuah kegembiraan. Rasul datang kepada keluarganya Asma, Rasul langsung menggendongnya, Rasul langsung bahkan memberi namanya. Bahkan Rasul langsung melakukan satu aktivitas yang ini juga sering dilupakan kepada masyarakat muslim. Ini bagian dari sentuhan tadi. Jadi sentuhan itu ditunjukkan dengan kegembiraan. Nah, ini kalau pelajaran buat keluarga muslim tuh harusnya menunjukkan kegembiraan. Saya sering menemukan gini, kalau kelahiran bayi pertama buat keluarga muslim tuh nyaman-nyaman, bahkan jeng sudah dapat anak ya alhamdulillah, udah lama nunggu ya. Tapi kalau dia bertubi-tubi kelahiran, itu ada kalimat yang tidak menyenangkan itu kadang-kala. Ya Allah, itu orang baru kemarin lahiran lagi gitu. Itu kadang-kala begitu tuh. Nah, itu menurunkan kalimat busro gitu. Kalimat busro itu bahaya juga nanti, jangan-jangan buat keturunan, karena Nabi tidak mungkin, Nabi selalu memberikan contoh setiap lahir bayi, selalu memberikan kegembiraan, selalu memberikan rasa senang. Nah, ini juga harus jadi contoh di masyarakat. Ditinggal dimanapun, mau di komplek, mau di tingkat RT, bahkan mungkin itu majelis-majelis arisan misalnya, apa yang sifatnya kumpulan-kumpulan keluarga muslim itu. Kalau ada bayi lahir itu harusnya ada pengumuman. Ini bagian dari ide saya sebenarnya. Ada pengumuman, alhamdulillah Bapak Ibu semua hari ini keluarga ini sudah melahirkan bayi keturunan yang ke-8. Oh, Masya Allah, jangan dibilang gini, lo orang udah susah lahiran lagi, jangan gitu. Tapi lebih kepada memberikan berita gembira. Karena bisa jadi berefek baik pada dia, anak itu, karena ada support di sekeliling masyarakat. Itu yang dilakukan Rasul. Lalu Rasul menggendongnya. Ini juga yang sering dilupakan oleh keluarga muslim. Setelah itu Rasul mengambil sebutir kurma, Rasul kunyahkan di mulutnya. Lalu Rasul ambil hasil kunyahannya itu, dimasukkan ke mulutnya sang bayi, ditempelkan ke bagian langit-langit atas itu, yang disebut dengan tahnik itu. Makanya hari ini saya sering menyampaikan ini beberapa kali, bahkan saya sering bertanya juga dengan para dokter-dokter, apa efek ketika bayi baru lahir justru ditahnik dengan kurma itu, dikunyah, ditempelkan ke langit-langit. Nah, saya bahkan sering memberikan isyarat kunyahan itu harusnya bermula dari orang tuanya, sang ayah misalnya, tetapi setelah itu bawalah dia ke orang yang paling soleh gitu, yang menurut kita ada orang soleh di sekitar masyarakat kita untuk mentahniknya. Nah, Bapak Ibu nih waktu punya anak sudah ditahnik belum? Itu kalau lupa berarti jangan ditahnik udah gede, Bu, kasih kurma, saya kunyahin nanti dia. Gitu ya. Kalau gitu mendingan niat punya anak lagi, itu yang lebih aman. Ya kan, mendingan punya anak lagi untuk segera kita bisa tahnik gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di Rasul sampai pada posisi menggendong, mentahnik, bahkan setelah itu Rasul memberikan perintah bahkan kepada Fatimah untuk Hasan dan Husain. Rasul langsung memerintahkan untuk segera cukur rambutnya. Cukur rambutnya 7 hari setelah itu. Saya tahu itu 7 hari setelah itu cukur rambutnya. Lalu timbang dia, timbang dengan perak. Timbang dengan perak. Nanti setelah seberapa, mungkin sudah seimbang, namanya timbangan sudah seimbang, maka perak itu diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Ini juga isyarat penting buat orang-orang yang sedang memiliki bayi. Saya belum mengerti tentang apa di balik semua rahasia-rahasia ini, tetapi kalau kita biasa mengikuti kebiasaan Rasul tadi, mulai dari menunjukkan kegembiraan, tentu ada efek berbeda dengan cara pandang sang orang tua. Saya ngebayangin orang tua, sang ibu mungkin sudah anak ke-7, anak ke-8 lahir, tetapi masyarakatnya justru memberikan kegembiraan. Akhirnya sang suami juga menunjukkan kegembiraan. Mungkin akan ada ruh positif, membuat penyemangat dan penguat buat sang ibu ketika dia harus mendapatkan amanah mengurus anak lagi, dan seterusnya. Ada orang yang mimpi pengen umroh, besok punya anak lagi, pengen haji punya anak lagi, ini 2 tahun punya anak lagi, kapan jalan-jalannya, anak lagi misalnya gitu. Nah, itu membuktikan bahwa dia perlu support. Kegembiraan itu dia perlu support aja. Ini yang belum, kadang-kala di masyarakat muslim yang begini-begini juga masih janggal. Termasuk juga tadi tahnik. Saya nggak tahu ibrah di balik ini. Boleh tanya ke dunia kedokteran. Ada beberapa yang mengatakan sampai pada posisi dia berefek pada sel-sel darah di tubuhnya sang bayi. Dulu masih bayi sering kita menemukan ada bayi yang kalau sudah lahir di musim hujan, nggak pernah kenal matahari, ini kena penyakit kuning gitu kan. Itu sering saya mendengarkan begitu, karena dulu waktu anak saya lahir yang pertama itu juga dalam kondisi posisi lahir di bulan Berber itu. Jadi lahir pada hujan-hujan terus, nggak ketemu matahari. Datang ke rumah sakit, ini ada dibilang tidak ada apa-apa kok, tidak ada masalah. Ternyata salah satu istimewanya di tahnik itu.
Nah, tinggal nanti tolong diteliti di dunia kedokteran apa efek benar sampai sejauh itu gitu. Yang jelas saya selalu yakin tentang hikmah di balik kenapa setiap generasi harus ada pola tahnik. Di sisi lain keistimewaannya ya nempelnya air liur sekaligus kurma yang dikunyah dari mulutnya orang soleh. Itu jangan dianggap jorok dan jijik, itu sesuatu yang sebenarnya istimewa yang perlu kita gali lebih dalam gitu. Karena banyak sekali faidah-faidah dulu di zaman Rasul, bahkan kalau Rasul sendiri sampai ada sahabat setiap apapun yang Nabi lakukan tuh diikuti, sampai keringatnya Nabi pun sampai ditadangin itu membuktikan sampai saking kagumnya pada Rasulullah SAW. Walaupun hari ini juga ada banyak yang terlalu berkelebihan ya, tetapi di sisi lain kalau tahnik itu memang ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga prosesi akikah. Jadi yang sunnah itu ya 7 hari pertama itu Rasul memerintahkan Fatimah untuk menyembelih 2 kambing karena dia laki-laki, Husain itu terjadi prosesi akikah. Dan anak-anak juga kalau dilihat dari Rasulullah SAW, Rasul itu bahkan menunjukkan adanya keturunan itu, bahkan cucu dan anak termasuk, memunculkan rasa rindu tersendiri. Nah, rasa rindu itu kalau ditarik dari sisi kenapa Rasul harus melakukan kerinduan itu, saya membayangkan bahwa Rasul memang benar-benar bukan hanya berkonsentrasi pada perbaikan masyarakat yang seusianya atau yang di atasnya, tetapi Rasul sedang memikirkan kalau estafet syariat ini disampaikan, siapa yang akan memberikan perjalanan ini cukup panjang, dan dia berpikirnya ada pada anak-anak. Saya pernah menemukan dalam satu serial kisah, misalnya Rasul pernah melakukan sebuah perjalanan jauh, ya salah satunya perang, salah satunya juga melakukan pertemuan dengan pertemuan itu dalam perjalanan tuh Rasul sesekali menyebut nama cucunya gitu. Itu dia merindu nama cucunya. Dan itu dibuktikan ketika Rasul pulang masuk misalnya Madinah gitu. Itu yang pertama kali dicari, dia masuk ke rumah anaknya misalnya Fatimah, dia bertemu mencari siapa cucunya, Husain misalnya atau Hasan itu dicari. Dia sambil menengadahkan kedua tangannya itu langsung menggendongnya. Sudah perjalanan jauh digendong. Bukan hanya di situ, ternyata Rasul menyempatkan cucunya itu dinaikkan ke atas kendaraannya. Kalau hari itu kuda atau unta dinaikkan ke kendaraannya, Rasul sempatkan, padahal baru pulang kerja, selain baru pulang melakukan perjalanan, Rasul sempatkan memutar-mutar keliling Madinah. Sempatkan memutar keliling bersama cucunya. Memutar-mutar keliling Madinah, menjawab kegembiraan dia, kerinduannya dia, sekaligus dia merespon tentang kerinduan sang cucu, tetapi bukan hanya berhenti, dia langsung melakukan aktivitas itu. Kira-kira kalau berhenti di sini, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita bayangkan dalam urusan sentuhan kita sebagai orang tua kepada anak-anak? Rasul melakukan itu kepada cucunya. Bahkan sudah lelah-lelah dia sampai berkonsentrasi untuk membawa cucunya keliling untuk ya menikmati kendaraan yang dia lakukan itu. Bahkan sesekali cerita ada yang sampai ditaruh di punggungnya Nabi. Di punggung Nabi melakukan perjalanan beberapa tempat saja untuk menunjukkan bahwa Rasul sangat menyentuh pada anak-anak itu. Hari ini tidak sedikit loh keluarga muslim yang pulang dari kerjanya mungkin masih sore, apalagi kalau padat sekali kerjanya itu tidak sempat sama sekali untuk menjadikan anak-anaknya untuk sebentar saja duduk di kendaraannya keliling komplek atau keliling itu. Kadang-kala kita suka lupa sisi begitu. Padahal Nabi sendiri pernah memberikan contoh seperti itu. Makanya kenapa harusnya Bapak Ibu nih kalau punya kesempatan dan diizinkan oleh pihak kantor, memang sesekali boleh juga bawa anak-anaknya masuk kantor bareng, duduk, dia mengetahui aktivitas ayahnya, kerjaannya. Kenapa? Karena itu juga bagian dari mendewasakan. Kan kita tahu kisahnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas misalnya, atau Abdullah bin Umar, sahabat mulia yang Abdullah bin Umar ketika Umar sesekali membawa Abdullah untuk ikut majelis orang-orang tua itu. Nah, di situ kan kita mau Abbas juga ikut majelis orang-orang tua itu. Nah, di sisi itulah kita akan mengetahui bahwa anak-anak ini langsung belajar dialog orang-orang dewasa di sekelilingnya. Nah, itu boleh juga itu menjadikan treatment bahwa kalau kita punya keturunan, sebagaimana Nabi juga ingin membawa anak-anak itu hadir di majelis-majelis atau bahkan bawa keliling-keliling sebentar untuk merespon bahwa mereka adalah anak-anak yang sangat istimewa. Selanjutnya juga yang paling penting adalah Rasul tidak pernah luput terhadap doa.
Karena ini ada bagian dari keistimewaan. Rasul senantiasa mendoakan anak-anak yang hadir di zamannya. Kalau dia berdoa pada Husain, misalnya pada Hasan, dia sambil menggendongnya, Rasul mengatakan sambil menggendong dipeluk begitu, keluar satu kalimat. Tentu rasanya berbeda ini. Kalau cuma mendoakan jarak jauh dengan menggendong sambil dia mendoakan itu, ya, kata Nabi mengatakan, aku mencintainya, maka cintailah dia. Dan kalau ada orang yang mencintainya, maka cintailah dia. Dan itu ada didengar oleh para sahabat. Salah satunya Abu Hurairah mendengar ketika Rasul menggendong salah satu cucunya sambil mengatakan, aku mencintainya, maka cintailah dia. Kalau ada orang-orang yang mencintainya, maka cintailah dia. Kalimat yang keluar dari seorang nabi, saya bukannya sekedar itu kalimat kayak sederhana gitu, enggak. Ketika dia lakukan dengan ketulusan, terus digendong dalam pelukannya, terus tiba-tiba keluar kalimat aku mencintainya, kan rasanya beda. Aku mencintainya, maka cintailah dia. Kalau ada orang-orang yang mencintainya, maka cintailah mereka. Ternyata kalimat itu berefek pada sang Hasan Husain, cucunya, berefek juga kepada orang yang mendengarnya. Maka Abu Hurairah sejak saat itu langsung memposisikan selalu mencintai Hasan Husain. Bukan hanya itu bahkan sampai didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang saya pernah tahu kan Hasan kan hidup sampai fase kekhalifahan. Itu waktu pas posisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terkepung oleh orang-orang Khawarij itu. Terkepung pada posisi dia ingin dibunuh dengan segala macam fitnah. Kan di fase beliau kan ada fitnah itu. Ternyata orang yang pertama kali ikut dalam andil pengamanan Khalifah Utsman bin Affan itu adalah salah satunya cucu Nabi, Husain itu. Nah, tapi lihatlah Utsman ketika tahu di situ ada Husain radhiyallahu anhu, justru dia mengatakan kepada Husain, jangan kau di sini, tetaplah kau pulang saja. Itu bagian dari rasa cinta, jangan sampai ada terluka pada cucunya Rasulullah SAW. Ya, salah satu sisi lain memang Utsman sudah bermimpi akan berbuka puasa bersama oleh Rasul dan para sahabat yang berada di surga. Itu kan bagian dari mimpinya Utsman bin Affan. Kenapa akhirnya dia memilih lebih baik terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Padahal saat itu para sahabat sudah siap membantu untuk melindungi Rasul saat dikepung itu. Dan pasti para sahabat punya mentalitas emosional, berani mengorbankan fisiknya untuk menyelamatkan sahabat yang lain. Karena dalam sisi ini kekuatan jihad itu tidak diragukan oleh para sahabat. Tetapi lihatlah, saking cintanya seorang Utsman itu sampai mengistimewakan seorang Husain. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman fasenya Husain hidup di zamannya juga pada saat itu. Bahkan hasil harta-harta ghanimah, misalnya dia habis menguasai suatu negara, terus mendapatkan harta-harta rampasan disebut dengan ghanimah itu. Itu yang pertama kali diurutkan pasti Ahlul Bait. Orang-orang yang bagian dari keturunan Rasulullah SAW. Itu yang pertama kali diprioritaskan, diberikan. Dicari siapa nama datanya, siapa setelah itu siapa yang bagian dari keturunan keluarga Nabi. Saking istimewanya memang orang-orang yang pernah dikalimatkan Nabi, aku mencintainya itu. Nabi menyebutkan aku mencintai itu banyak, di semua anak-anak hampir. Menyebut dengan Usamah juga sama. Usamah bin Zaid kan juga sama. Usamah kan lahir dari Zaid bin Harisah, menikah dengan Umaiman, salah satu ibu yang mengurusnya Rasulullah SAW. Usamah kan juga pada posisi orang yang sangat dicintai, padahal manusia yang lahir dari dua-duanya keluarga mantan budak. Zaidnya budaknya istrinya Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Ummu Aiman juga posisinya adalah budak dari siapa? Dari ibunya Rasulullah SAW. Itu kan dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW, lahir seorang manusia mulia, Usamah. Sentuhan Nabi itu bukan hanya sekedar sentuhan kenyamanan dunia anak-anak tadi yang disebut dengan ramah dunia anak-anak, tetapi nanti ujung yang paling penting itu sebenarnya ujungnya. Karena hari ini salah kaprah menurut saya ketika ada keramahan demi keramahan yang dicontohkan Rasul, tetapi ujungnya menjadi melempem gitu anak-anak. Itu yang harusnya dievaluasi. Ujungnya menjadi anak-anak yang manja, ujungnya jadi anak-anak yang tidak menunjukkan jati dirinya. Benar kalau ke anak-anak itu harus kasih sayang, harus berlemah lembut, harus benar-benar bertutur kata yang baik. Bahkan ayat tadi mengatakanlah bertutur kata yang benar. Pertama dimulai dari bertakwalah dan bertutur katalah yang benar. Itu benar memang. Juga harus memberikan hal-hal yang sifatnya membuat anak-anak itu nyaman dalam urusan beribadah. Tetapi ujung dari itu semua mentalitasnya tidak kendor.
kekokohannya tidak kendor. Coba bayangkan hasil generasi sahabatnya. Saya catat beberapa misalnya. Sebutlah misalnya tadi Usama. Usama itu posisi hidupnya sampai pada fase usia 18 tahun itu udah langsung mendapatkan jabatan untuk memimpin pasukan perang. Untuk memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Roma saat itu. Hari itu bukan hanya sekedar jabatan yang diterima dengan selapang-lapangnya, enggak, diprotes oleh para sahabat. Para sahabat sekelilingnya memprotes. Apakah ini pantas kok kami dipimpin oleh anak muda yang baru kemarin istilahnya gitu. Para sahabat juga protes. Tetapi Rasul justru menyebut dengan kalimat ayahnya. Menyebut dengan kalimat ayahnya karena Zaid bin Harisah adalah seorang pemimpin atau seorang ayah yang istimewa. Aku mencintainya, maka pada posisi begitu, ngapa kamu menjadi ragu dengan seorang Usama itu? Makanya akhirnya sahabat menyetujui. Kan akhirnya Usama berangkat dengan pasukan yang dalam kisah itu di detik-detik Rasul wafat. Maka perjalanan belum sampai pada posisi pertempuran, tiba-tiba Usama kembali karena mendapatkan berita Rasulullah wafat. Itu usia berapa? Usia 18 tahun. Jadi bayangkan, sentuhan Nabi hanya jeda paling beberapa tahun saja di masa kecilnya, tetapi ujung dari itu semua di usia 18 tahunnya mentalitas untuk memperjuangkan agama Allah itu tidak kendor. Nah, gimana caranya tuh sentuhan-sentuhan itu tidak pada posisi membuat orang itu lari gitu. Kan ada banyak orang menyentuh dengan kelembutan, dengan kenyamanan, dengan kegembiraan, bahkan ada kalimat-kalimat jangan banyak mengatakan kata-kata yang membuat negatif. Kan sering ada pelatihan-pelatihan begitu. Oke lah, itu kalau keluar dengan treatment-treatment itu, tetapi harus ada hal-hal yang membuat kekuatan pada ruhnya juga, yang membentuk pada ruh. Nah, bayangkan kalau kekuatan pada ruh itu tidak ada benturan-benturan yang menguatkan, maka sangat mungkin mustahil kita menghasilkan anak-anak generasi yang kokoh. Kan kalau orang berperang, orang berjihad gitu, seperti Usama itu, berarti kan kerelaan apa yang harus dia korbankan? Fisiknya kan, dia harus berani untuk merelakan dirinya, dia harus jihad dia posisinya. Lah, kalau posisi jihad dia harus mengorbankan tubuhnya, dirinya. Itu kalau bukan punya mentalitas yang kuat tidak mungkin. Nah, proses pembentukan itulah yang perlunya kita pahami dalam sentuhan-sentuhan Nabi. Berarti kalau dibaca nih di setiap alur sentuhan-sentuhan Nabi, saya memahaminya bahwa tidak satupun kalimat-kalimat Nabi atau sentuhan-sentuhan Nabi itu kalau tidak digandeng dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tadi aku mencintainya, maka engkau juga mencintai, tolong cintai, itu semua kalimat-kalimat yang sentuhannya bergandeng dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya sekedar menunjukkan fisik, bukan hanya menunjukkan sentuhan, bukan hanya menyentuhkan doa, tetapi perilaku sepanjang dia hidup itu menunjukkan semakin menguat bahwa anak-anak di saat itu melihat ini perilakunya memang pantas dicontoh. Abdullah bin Umar kan terkenal sahabat yang dianggap sahabat yang agak aneh. Kenapa? Karena setiap apa yang Rasul lakukan diikutin. Saking diikutin tuh, di mana Rasul pernah berdiri di atas pohon, duduk misalnya di atas pohon, ini ada pohon di bawahnya dia berdiri gitu. Itu Abdullah bin Umar pernah lihat Rasul di situ. Itu Abdullah bin Umar sampai ngikutin di situ. Sampai akhirnya supaya pohon itu nggak kering-kering disiram-siram. Ya, saking dia pengen ikuti semua apa yang Rasul lakukan gitu. Kan kenapa? Karena tidak ada yang cacat di sisi Rasul gitu. Melakukan apa saja bisa diikuti. Sehingga sampai membentuk pada jiwa-jiwa mereka. Karena Abdullah bin Umar kan salah satu sahabat yang pernah bermimpi gitu. Pernah bermimpi bahwa dalam mimpinya ada orang yang di dalam dia melihat neraka, di dalamnya ada sesuatu yang menyebut-nyebut orang lain gitu. Nah, mimpinya itu diceritakan kepada Rasul, kan Rasul cuma menyebutkan engkau adalah orang yang orang yang istimewa asal kau melakukan sholat malam itu. Maka pada saat itu kan setelah itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malamnya itu. Itu kan bagian dari sesuatu yang apa yang dilihat pada Rasulullah SAW itu diikuti oleh para sahabat. Banyak sekali istilah-istilah itu. Maka dari itu mari kita coba pecah-pecah satu-satu supaya ini menjadi pelajaran kita. Yang tadi sudah pada posisi kita pahami Rasul menjadikan anak-anak itu adalah bagian dari kerinduan, bagian dari sesuatu yang istimewa. Bahkan juga Rasul melakukan dengan doa, tadi sudah saya sampaikan. Bahkan Rasul juga menjadikan anak-anak itu dengan sentuhan visi yang idealismenya bukan jangka pendek. Jadi ada kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi dan disampaikan juga oleh para sahabat bahwa
keturunan-keturunan ini atau anak-anak ini ke depan adalah orang-orang yang memiliki visi besar. Misalnya saja saya membaca satu tulisan, misalnya Rasul mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Itu kan visi yang disampaikan kepada para sahabatnya, itu didengar para sahabat. Bahkan ada satu riwayat yang lain mengatakan bahwa ada satu malaikat yang pernah turun ke bumi, dan malaikat itu tidak pernah turun sama sekali ke bumi, dan dia turun itu hanya sekedar mengabarkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin para wanita, kaum wanita di surga, dan Hasan Husain akan memimpin para pemuda-pemuda di surga. Itu kan kalimat visi. Jadi itu juga yang membuat kenapa sentuhan yang nyaman pada masa kecil pada anak-anak itu yang membuat mereka tidak tidak merasa terbebani dengan kegalakan atau kemarahan emosional orang-orang dewasa, tetapi sentuhannya mengarah pada visi sampai surga gitu. Bayangkan, coba kita mainkan adrenalin rasa kita lah. Kita tuh kalau nyentuh anak-anak, terus kita peluk dengan nyaman, terus bisikan kita lah bisikan surga, itu rasanya beda. Pernah dengar kisah seorang pemuda yang minta berizin berzina itu? Kan saat anak muda datang ke Rasul minta izin berzina itu, terus Nabi menjawabnya, dia tidak melarang Nabi, tapi Nabi menjawabnya dengan kalimat, bagaimana kalau ibumu dijinai, bagaimana kalau adik perempuanmu dijinai, kan dengan kalimat-kalimat itu. Tapi kalau kalimat itu hanya sekedar jarak begini, misalnya ada anak mudanya jarak di sana, terus misalnya nabinya di sebelah sini menyampaikan, itu rasanya beda, karena nggak ada sentuhan yang membuat dia tergetar adrenalin, ada rasa yang tertransfer. Tapi yang Nabi lakukan, Nabi dekatkan anak muda itu, lalu Nabi letakkan tangan ini di dadanya anak muda itu, terus sambil mengatakan, bagaimana kalau ibumu dijinai, bagaimana kalau adik perempuan. Itu kan beda rasanya. Kebayang rasa bedanya ini? Beda. Ini juga sama yang dilakukan Nabi kepada seluruh anak-anak sentuhannya. Jadi setiap ada sesuatu yang digendong, ada yang suruh naik kudanya, naik kudanya, dia jalan keliling-keliling, nanti dia sambil mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kan juga ada kalimat yang begitu. Kalimat-kalimat itu bukan kalimat yang sekedar retorika biasa, ada hati yang coba diberikan kepada anak-anak yang akan disampaikan itu. Nah, ini yang membuat setiap kenyamanan, setiap sentuhan, setiap apapun yang kelihatannya Nabi sangat sekali ramah pada anak-anak, tetapi di balik itu ada pesan yang membuat mereka tuh punya mimpi, bahkan punya visi yang jauh ke depan, sampai dia membentuk karakter mereka adalah karakter-karakter yang kokoh. Sampai seperti itu. Maka dari itu kita akan lihat cermin-cerminnya. Misalnya saja ya, sahabat mulia Abdullah bin Zubair, tadi saya sebut. Zubair berarti anak dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Tadi kita tahu bahwa Abdullah bin Zubair lahir pada posisi saat Madinah dihantui atau diberisikin oleh orang-orang sihir di Madinah bahwa tidak akan ada lahir bayi. Itu lahir. Tahukah apa keutamaan Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair itu punya fisik sangat kuat. Jadi Nabi sangat tahu ini anak lahir dari keturunan apa, lalu bagaimana cara menyentuhnya. Dan dia lahir seorang manusia mulia yang memiliki fisik yang istimewa. Kenapa? Karena dia memiliki dua fisik keluarga yang sangat istimewa. Fisik ayahnya Zubair bin Awam, karena Zubair disebut dengan hawarinya Rasulullah SAW, yang menjadi penolong Rasulullah SAW, dan lahir dari seorang ibunda Asma binti Abu Bakar. Kita tahu Asma binti Abu Bakar yang membantu prosesi hijrahnya Rasul, yang sampai harus membuka ikat pinggangnya dibelah menjadi dua itu perjalanan dari Mekah menuju Gua Thur itu kan bukan perjalanan yang mudah dalam keadaan hamil. Begitu juga ketika melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti kan pada saat prosesi Abdullah bin Zubair lahir di Madinah itu kan pada posisi Asma lagi dalam keadaan hamil, lahirnya di Madinah itu. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan 500 km kurang lebih. Dalam keadaan hamil. Itu wanita istimewa kayak apa ya kayak gitu? Ibu-ibu yang hamil pernah melakukan perjalanan jauh kayak gitu, terus tiba-tiba brojol di tengah jalan. Ya, itu dilakukan. Maka ketika di dalam data yang saya pahami bahwa Abdullah bin Zubair itu adalah manusia yang memiliki fisik yang sangat kuat, itu berarti dia lahir dari keluarga yang kedua-duanya adalah fisik yang sangat kuat. Itu artinya Nabi mengetahui betul bahwa orang-orang yang disentuh oleh Nabi itu sampai memikirkan siapa orang tua di balik ini semua, keturunan seperti apa. Di sisi lain tentang treatment fisik memang itu penting, berarti
Nabi tidak menganggap remeh tentang sentuhan fisiknya para sahabat. Saya menemukan bahkan Abdullah bin Zubair itu saking kuatnya itu pernah suatu hari tanah haram itu Mekah itu banjir itu, mau banjir sampai bisa menenggelamkan. Nah saat itulah Abdullah bin Zubair itu saking kuatnya dia untuk tawaf tuh sambil berenang, tawafnya sambil berenang. Itu saking banjirnya itu tawaf sambil berenang. Jadi kalau dia bilang ada syariat tawaf boleh sambil berenang di zaman ini, yang kisah ini. Sebelahnya Abdullah bin Zubair. Jadi dia pernah tawaf sambil berenang itu. Saking kuat fisiknya. Karena Ka'bah pernah terjadi banjir itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada hujan yang sangat lama kan itu di Masjidil Haram mulai penuh itu bisa caranya mungkin kaidahnya pakai berenang gitu. Kan mungkin ini soalnya ada kisahnya gitu. Bukan hanya itu ternyata Abdullah bin Zubair itu punya sentuhan. Nah, tadi yang saya bilang sentuhan Nabi yang membuat nyaman para sahabat. Hasilnya tuh sampai membuat Abdullah bin Zubair itu sangat khusyuk dalam urusan ibadah. Gimana jadinya ya? Seorang sahabat ketika dia tumbuh dewasa dan punya keluarga, ini kan sudah disentuh oleh Nabi nih Abdullah bin Zubair. Terus dia punya istri, punya anak. Itu pernah suatu hari lagi sholat tuh, Ini anaknya bernama, di sini sebut nama anaknya Hasim. Itu anaknya kejatuhan ular tuh sampai akhirnya orang-orang terkejut dengan kejatuhan ular itu ya. Otomatis anaknya akhirnya dimakan, istilahnya disedot gitulah. Sampai akhirnya meninggal. Itu pada posisi itu semua masyarakat ramai bahwa anaknya Abdullah bin Zubair itu terluka. Tetapi Abdullah bin Zubair tetap dalam posisi sholat. Itu orang tua kayak apa kayak gitu? Ada nggak mentalitas gitu? Wong anak kita kalau lagi sholat tiba-tiba kejedot tembok aja langsung batalin sholat kita. Anak kita kejedot nih. Atau ada yang teriak minimal itu yang dilakukan oleh Rasul sampai dia tetap pada posisi sholatnya gitu. Sentuhan kayak apa kayak gini nih? Rasul tuh bisa membuat seorang Abdullah bin Zubair. Tapi harus perlu ketahui ya, dia lahir dari dua watak manusia istimewa. Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar gitu. Ini dari dua orang idealisme gitu. Jadi Nabi tahu memolesnya nih. Jadi bukan dibikin dia menjadi arah yang ini. Dia tahu nih yang pantas dipoles dari hasil generasi pasangan yang istimewa ini gitu. Nanti kan Bapak Ibu juga mengetahui serial perjalanan Zubair bin Awam dengan Asma di ending-ending kehidupan itu. Dan kita tahu riwayat kehidupan Abdullah bin Zubair kan di akhir ujungnya kan dia jadi khalifah. Jadi khalifah, dia terdesak di Mekah gitu ya. Tapi dengan idealisme dia tetap mempertahankan. Dialah salah satunya sahabat yang tetap mempertahankan posisi hasil suro, hasil keputusan. Tapi keistimewaan itu yang saya mau coba berikan gambaran bahwa Rasul pada saat masa kecil menyentuh sahabat mulia ini, anak kecil ini, tetapi sentuhan itu selalu ada lisan yang membuat hatinya itu mantap dan mengokohkan sehingga tidak pernah takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana cara itu? Kan ada orang kalau disentuh lama-lama hanya sekedar tadi saya bilang kolokan, manja gitu. Tapi ini bisa sampai begitu. Lanjut ya. Itu contoh misalnya sahabat mulia Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair nanti wafatnya tahun 64 Hijriah. Cukup panjang usianya. Dia tahun 1 Hijriah sampai 77. Jadi lahir tahun Hijrah pertama, wafatnya 73. Kan panjang sekali. Panjang sekali umurnya Abdullah bin Zubair. Selanjutnya misalnya Abdullah bin Abbas. Abbas berarti paman Nabi. Paman Nabi punya anak namanya Abdullah. Itu lahir saat Nabi diangkat menjadi Rasul tahun 10. Berarti 10 kenabian. Berarti menjelang mau hijrah. Menjelang mau hijrah itu lahirlah Abdullah bin Abbas. Jadi artinya sentuhan Nabi kepada Abdullah bin Abbas itu kurang lebih saat itu wafat dia usia 13 tahun. Jadi kurang lebih sampai sekitar berapa bulan? 30 bulanan lah kurang lebih. Nah, salah satu keistimewaan Abdullah bin Abbas ini adalah doa Nabi yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Itu artinya satu tips yang paling mahal dan ini sering dilupakan oleh keluarga muslim adalah kemauan meminta doa kepada orang yang dianggap soleh. Karena doa-doa yang disampaikan Rasul itu semua terkabulkan. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasul misalnya, kata Rasul,
suatu saat engkau akan ada orang yang paling fakih secara ilmu, jadi ilmu fikih, dan engkau akan memiliki kedalaman untuk mentafsir Al-Quran Karim. Dan ini dikisahkan Abdullah bin Abbas itu pernah datang di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika di majelisnya Abdullah bin Abbas ini, itu para sahabat bertanya, kenapa anak muda ini ada di majelis ini? Karena dia sedang memutuskan. Ada keraguan di antara para sahabat. Tetapi kalimat Umar cuma bertanya, apa definisi idza jaa nasrullahi wal fath? Itu para sahabat sebagian besar mengatakan bahwa akan menjadi perluasan Islam setelah ini. Itu zaman Khalifah Umar. Sebenarnya sih tafsirnya juga tidak salah, tetapi ketika Abdullah bin Abbas mendefinisikan lain dengan kalimat bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, dia mengartikan bahwa ini sebagai tanda pada saat itu wafatnya Rasulullah SAW. Itu kedalaman itu yang membuat para sahabat kagum. Kalimat idza jaa itu kan, dan apabila telah datang pertolongan, itu kan, itu terasa berat. Nah, terasa berat itu diambil dari kata za-nya itu. Maka Abdullah bin Abbas ini mendefinisikan bahwa ini adalah saatnya Rasulullah wafat pada saat itu. Karena kan dengan perluasan tapi Rasul sudah tidak ada. Sampai seperti dalam itu, makanya doa Rasul adalah sebagai orang ahli tafsir. Terakhir banyak sekali sebenarnya kisah-kisah sahabat. Saya cuma ingin kasih contoh, misalnya sahabat mulia Anas bin Malik yang dia bukan dari keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi, tetapi ini juga kehebatan seorang ibu. Anas bin Malik datang ke rumah Rasul, dia tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Bagaimana supaya dia mendapatkan ilmu, dapat setua Nabi? Kata ibunya, cukup Anas aku berikan kepadamu Nabi, silakan disuruh apa saja. Intinya jadi pembantu lah. Jadi pembantu. Dia usia 10 tahun di situ, nanti wafat 10 tahun berikutnya, kurang lebih 20 tahun setelah itu. Makanya nanti Anas bin Malik lah termasuk orang perjalur periwayat hadis cukup banyak juga di tangan beliau. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika dia mau bersama Nabi itu tidak memberikan apa-apa kecuali doa. Kata Nabi, aku doakan kau 4 hal. Yang pertama, kau akan panjang umur. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Nanti kau akan punya banyak anak dan keturunan, kata Nabi. Nah, sampai berhenti di sini babak belur juga kalau nggak punya harta kan. Udah panjang umur, banyak anak, tapi kalau miskin kan susah juga. Makanya Nabi doain yang ketiga, kau juga akan banyak harta. Oh, nikmat banget, hidup gini nyaman nggak? Nyaman, ini kayaknya doa ini paling menarik nih. Jadi panjang umur, banyak anak, banyak harta. Ternyata ujung dari doa yang ketiga ini, setelah itu dikasih doa yang keempat, kamu akan masuk surga. Enak kayak hidup kayak begitu. Begitu, itu doanya Nabi untuk Anas bin Malik. Dan saya pikir tuh doa yang namanya Nabi yang mendoakan harus dibuktikan datanya seperti apa. Ternyata benar. Nabi, kalau tidak salah tuh Anas bin Malik itu wafat di usia 103 atau 113. Saya takut ketukar nih. 103 tahun atau 113 tahun itu. Kan panjang umurnya. Nah, punya cucu dan anak keturunan itu di antara 103 dan 113 tadi. Kebayang Pak, punya cucu misalnya 113 itu. Atau 103 tadi. Itu kalau arisan RT udah cukup, nggak perlu ngumumin apa-apa, tinggal panggil. 103. Dia meninggal di salah satu istananya di Basrah. Tiga-tiganya dikabulkan Allah, kalau masuk surga Allah yang tahu. Jadi artinya sentuhan demi sentuhan itu, jadi kalau diurutkan, pertama tetap bangunkan interaksi, komunikasi, membuat anak-anak nyaman segala macam. Tapi jangan lupa Pak, hatinya disentuh ini agar visinya terkunci dengan kuat, lambat laun dia akan kokoh. Jadi mentalitas terhadap jihadnya, terhadap semangat menyelamatkan muslimin itu dengan jiwa tempur yang kokoh dan juga tetap ramah dengan masyarakatnya itu ada pada generasi kita. Ya, ini yang perlu harus terus dibangun. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada anak-anak kita, pada keturunan kita, pada generasi kita yang ada di lingkungan kita, termasuk juga anak-anak keturunan keluarga muslim sampai kelak yang akan datang. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan itu juga terbaik pada keturunan Bapak Ibu semuanya. Cukup? Mari kita tutup sama-sama, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru kama yang bagi li jalali wajhika wa azimu sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana, ya Allah, jadikanlah kami keluarga muslim, keluarga mukmin, keluarga yang senantiasa taat terhadap agama-Mu ya Allah, dan dimudahkan untuk senantiasa bersyukur, berzikir, beribadah, dan senantiasa istiqomah untuk menuntut ilmu-ilmu agama-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dalam syariat ini,
Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli terhadap semua keturunan-keturunan kami. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang pantas untuk menjadi pemakmur bumi ini. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap semua keputusan-Mu. Allahumma Rabbana ya Allah, lindungi kami, bimbinglah kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.